Halo, halo, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-temanku semua? Selamat siang dan selamat beraktivitas. Ini aku langsung aja mau makan ya teman-teman. Ini aku tadi bikin Kentucky ya ala-ala sendiri gitulah ya, meskipun gak kribo-kribo seperti yang di restoran-restoran itu ya, yang penting nikmat. Ini aku makan sama sambal terasi sama tumis kangkung ya, pokoknya nikmat lah, segini aja udah bersyukur. Nah kita lanjut yuk, kita makan. Nah pokoknya ebrok lah makan sama Kentucky ya, ala kadarnya, namanya juga TKW senemunya, ala-ala kampung tetap makanannya teman-teman. Nah ini lanjut, saya mau bikin salad kalau di sini katanya salad ya. Nah ya, ini saya potong-potong dulu timunnya, tomat, ini udah semuanya udah dicuci, udah disiapin dicuci. Pokoknya ini dijamin bersih dan halal dan sehat, ini makanan yang sehat. Kalau orang onta itu tiada hari tanpa bikin salad ya teman-teman, harus ini ada kalau di negara onta itu. Ini pokoknya harus ada, tiada hari tanpa salad atau salatah ya, seperti itu ya teman-teman. Oke, aku lanjut. Ini potong-potongnya nggak besar nggak kecil ya, yang sedang aja pokoknya, karena takut nggak masuk ke mulut. Nah ini aku langsung cuci sayurnya yang udah dipotong-potong oleh kakak saya dan udah disiapin tadinya. Sebelum dipotong-potong belum dicuci ya, seharusnya cuci dulu baru dipotong-potong biar enggak dibulak-balik. Nah ini aku lagi cuci dulu, takutnya kotor, takut ada ulat ataupun debu gitu ya teman-teman, nanti dikeringin gitu. Nah karena dicucinya udah selesai, ini tinggal mengeringkan sayuran ya teman-teman. Cara mengeringkannya seperti ini, ada alat khususnya, es sampai tumpah ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Mau dibersihin dulu biar nggak ada sisa-sisa, sayang kalau ada sisa-sisa, takut si bos marah karena dibuang-buang, dan ini hasilnya nanti dikeringin. Oke. Nah kita langsung saja dibilas-bilas dulu biar agak-agak bersih gitu ya teman-teman, biar nggak ada kotoran. Nah ini tutup, langsung kita keringkan, diputer-puter seperti inilah ya. Cara mengeringkannya masih manual seperti ini ya besti. Oke lanjut, kalau sudah kering kita angkat saja dan ditumplek ke tempat salad yang tadi yang udah disiapkan, yang udah dipotong-potong itu timun sama tomatnya. Nah ini lanjut, ini udah disiapin mangkok besarnya, karena ini tempat salad ya. Nah ini sayurannya ditaruh di atasnya, timun, tomat, ya, baru ditumpak disemuain kalau nggak muncung atau tuh kebanyakan. Ya inilah hasilnya. Nanti di atasnya saya mau tambahin cabai besar yang ada warna-warni, ada cabai kuning, merah, hijau. Nah ini cabai kuning, kalau di sini namanya filfil rumi ya teman-teman, filfil rumi. Kalau yang cabai merah yang kecil-kecil, cabai hijau kayak semacam itu, namanya filfil har. Kalau ini filfil barid, seperti itu ya teman-teman. Ini khusus buat salatah atau mempercantik. Orang sini tuh suka banget sama cabai seperti ini ya. Ini yang kuning, nanti yang merah, yang hijau, jadi cantik jadinya seperti itu ya teman-teman. Nah setelah dipotong-potong, taruh di atasnya biar kelihatan lebih cantik seperti itu ya teman-teman. Nah sebenarnya cabai ini banyak gunanya ya teman-teman, bisa buat pizza, bisa buat makanan yang lain-lainnya itu, tapi ya semacam kayak buat mempercantik aja sih ya, atau memperbanyak bumbu-bumbu gitu ya teman-teman, karena ini tuh nggak ada rasanya, kayak dingin gitu ya teman-teman. Nah ini yang di atas ada yang sudah ada merah sama kuning yang udah saya potong-potong, tinggal yang hijau. Nah ini tambahan sedikit lagi cabai yang hijau. Nah ini hasilnya cantik kan ya, seperti inilah pokoknya cantik. Kalau untuk ditaruh di atas meja itu kayaknya menggoda ya teman-teman. Ini tambahannya nanti itu ada lemon, minyak zaitun,
pil-pil aswad kayak semacam marica ya gitu. Nah ini lanjut saya mau bikin bolu pisang. Bolu pisangnya tuh dikecil-kecil lalu diemplak-emplak seperti ini sampai hancur sampai halus, lalu nanti ditambahin telur. Nah karena ini bikinnya nggak pakai mixer ya, karena nggak ada atau gimana lah nggak tahu, pokoknya yang ada aja yang ada di dapur, pakainya blender nggak apa-apa lah, yang penting jadi kue ya teman-teman seperti ini. Nah ini ada tambahan terigu sama baking powder, telur, gula, dan kasih susu cair. Nah ini susu cairnya dikasih vanila sedikit biar ada wangi-wanginya seperti itu ya teman-teman. Karena ini di semuanya udah ada takarannya, kakak saya yang numplak-numplakin, saya yang videoin. Pokoknya kerjasama ya. Ya seperti inilah, dikasih vanila biar wangi ya, kebetulan vanilanya tinggal dikit ya udah nggak apa-apa. Nah ini langsung aja kita blender biar halus, nanti ditumplak di tempatnya. Bisa juga tuh pisangnya nggak usah dimasukin ke blender ya, udah dicampurin sama tepung aja, lalu telurnya sama gula itu dimasukin ke mangkok biar nggak terlalu halus gitu, biar ada rasa-rasa pisangnya gitu. Kalau kayak gini kehalusan gitu ya teman-teman, itu lebih bagusnya nggak masukin ke blender gitu. Nah ini yang udah halus nanti disiapin ke tempat loyang buat bolu. Nah ini udah disiapin, bawahnya itu dikasih kertas gitu ya teman-teman, kertas kue. Udah open hasilnya. Nah ini lanjut beda lagi teman-teman. Ini ada udang besar atau namanya lobster batik katanya ya. Nah iya emang sih ya seperti batik gitu ya teman-teman. Ini besar banget loh aslinya tuh. Ini bos suruh masak lobster ya, nggak tahu masaknya diapain, karena di sini tuh bisanya tuh cuman di open aja, ikan besar tuh cuman di open, nggak mau dibakar pakai sambal, itu kan kurang nikmat ya. Ini juga masaknya cuman diginiin aja tuh di open. Ini sebenarnya ribet masaknya, karena dikukus nanti dibakar tuh seperti ini. Gini doang tuh dimasaknya, nggak tahu rasanya apa. Ya udahlah, kita cuman suruh masak aja ya, nikmatin. Kalau ada sisa kita dikasih, kalau nggak ada sisa ya udah, namanya juga ya kita cuman masakin doang ya teman-teman, kasih video aja. Ini review lobster besar yang saya pernah lihat sekarang ini ya teman-teman. Oke lanjut, saya mau ke pasar atau ke mall. Mau ke mall besti. Nah ini mau ngisi bensin dulu karena bensinnya udah kosong kali si supir. Nah ini lanjut sudah masuk ke mall, mau kirim uang ke Indo ya teman-teman, meskipun gak besar ya lumayan lah. Dan ini lanjut saya mau belanja kebutuhan rumah ya, beli tisu, beli telur, beli apalah pokoknya jajanan ya teman-teman, buat sesuai kebutuhan kita aja pokoknya ya. Inilah kalau di luar negeri itu ya teman-teman, kita nggak dikasih plastik jadi seperti ini lah. Jadi kita tuh harus bawa plastik atau kantong atau kandek atau karung apalah supaya tidak dikiwing-kiwing. Nah ini di dalam mobil kita sebenarnya bawa plastik ya teman-teman, jadi kita masukin ke plastik di dalam mobil. Pokoknya di luar negeri itu nggak dikasih plastik kalau beli ya teman. Nah di lain hari saya belanja lagi. Nah ini saya bawa plastik ya, bawa kantong atau kandeknya biar nggak digondol gitu ya teman-teman. Oh ya teman-teman, terima kasih yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Terima kasih banget, jangan lupa dukung saya, tinggalkan jejakmu, like dan komen yang positif ya teman-teman. Terima kasih sebelumnya yang udah bantu, yang udah nonton video ini. Salam kenal dari saya, channel Lika di Abu Dhabi, orang Serang, Banten. Salam kenal ya bunda-bunda, abang-abang, akang-akang, tante-tante. Salam kenal, dukung saya. Ya inilah saya unboxing ya teman-teman, unboxing jajanan atau belanjaan. Nah kita itu tadi beli Indomie, beli ikan salmon, beli cumi, beli cabe, beli parata. Pokoknya semuanya ini uang jajan, uang sendiri ya teman-teman, hasil gajiku ya, meskipun nggak semua ya, sisa dikirimin gitu buat beli kebutuhan kita. Karena di sini tuh nggak dibeliin Indomie ya teman-teman, kebutuhan kita tuh nggak dibeliin gitu, seadanya di dapur tuh ya, namanya juga seadanya ya. Kalau pengen makan Indomie tuh gimana ya, harus beli sendiri. Pengen beli sabun yang cantik ya, cuci muka ya itu beli sendiri, kayak semacam
saus kecap itu nggak dibeliin temen. Ya udah, terima kasih